Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk briefing pagi. Sehat-sehat ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita mendapat ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman silakan duduk dulu untuk mendengarkan beberapa poin ya Pak. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai briefing kita dengan mengingatkan kembali masalah K3 ya Pak. Keselamatan dan kesehatan kerja. Juga termasuk dalamnya prokes ya Pak. Protokol kesehatan tetap harus disiplin itu Pak. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah sosialisasi ya Pak dari Perum Jasa Tirta Kantor Pusat Malang. Itu sosialisasi mengenai SNK3 dan juga sekaligus pengenalan terhadap SNM ISO gitu. SNM ISO ya Pak, Sistem Manajemen Mutu mengacu ke standar ISO 9001 gitu ya. Kita sudah dikenalkan minggu lalu, alhamdulillah. Selanjutnya diteruskan dengan kegiatan berikutnya Pak yang berstandar ISO ya, karena PJT1 kan salah satu perusahaan BUMN, jadi harus melakukan SNM ISO juga Pak. Begitu. Oke teman-teman, saya kasih sedikit gambaran hasil dari yang kemarin ya. Jadi menurut sosialisasi kemarin itu nanti kita ada namanya itu manual mutu ya tetap ya, untuk pedoman awal itu paling itu manual mutu. Kemudian nanti ada namanya prosedur di bawah itu yang mengacu ke manual atau SOP dan sebagainya, itu ada prosedur. Itu sifatnya umum ya, biasanya nanti yang mengeluarkan kantor pusat, walaupun yang membuat nanti bisa saja dari divisi ini divisi itu, tapi nanti yang mengeluarkan kantor pusat prosedur. Kemudian setelah itu untuk bendungan-bendungan ada namanya WI ya, Work Instruction atau Instruksi Kerja ya, IK. Instruksi kerja itu bisa sama, bisa enggak, mengacu ke prosedur yang ada gitu loh. Karena setiap bendungan itu mungkin sarananya beda, karakteristiknya beda gitu Pak. Jadi WI itu nanti harus dibuat di masing-masing lokasi gitu ya. Bisa juga bersama, bisa sama gitu. Itu. Dan itu tidak sedikit Pak, setiap item banyak sekali gitu. Terus yang terakhir yang keempat yaitu setelah semuanya itu dilakukan yaitu bukti ya, bukti mutu namanya. Jadi kita sekarang lebih sering bicara mengenai mutu ya. Bukti mutu namanya ya, gitu. Jadi ada 4 rangkaian itu. Kalau di SNM standar ISO itu ada namanya nanti prinsip dasarnya itu yaitu PDCA ya. Saya ingatkan lagi untuk yang belum mengetahui ya. PDCA, jadi Plan, Do, Check, Action. Ya toh, nah itu nanti itu rangkaian Pak, satu rangkaian Pak. Kalau kita dulu kita sebagai di PU ya, atau di unit UPP ada namanya perencanaan, terus pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan gitu. Itu. Ya, hampir sama aja. Kalau di BUMN yang mengacu standar ISO itu tadi. Prinsip dasar dari SNM itu PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Kemudian nanti ada namanya itu prinsip dasarnya dulu ya, itu kebijakan mutu. Kebijakan itu paling tinggi itu dikeluarkan oleh biasanya pimpinan tertinggi. Pak Dirut misalnya, kebijakan mutu dari tiap perusahaan itu apa sih? Disampaikan juga. Kemudian nanti ada namanya perencanaan ya Pak. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian cek, inspeksi ya gitu ya. Perencanaan itu diantaranya ya misalnya menyusun manajemen risiko, seperti itu loh, risiko. Harus mengetahui sumber-sumber bahayanya misalnya, harus menganalisa, kemudian mengelola. Kemudian pelaksanaannya apa? Pelaksanaannya misalnya dilakukan mengisi form yang sudah disediakan itu namanya pelaksanaan. Kemudian banyak sekali Pak. Yang terakhir inspeksi itu salah satunya misalnya dilakukan audit atau konsisten enggak dengan yang sudah dikerjakan. Itu rangkaian ya seperti itu.
PDCA itu. Kemudian nanti dilakukan lagi tindakan perbaikan, jadi semuanya mengarah ke perbaikan berkelanjutan seperti itu ya. Itu gambaran intinya seperti itu teman-teman ya. Kita pelan-pelan nanti masuk juga ke situ, karena kita ini selain masih kolaborasi ya pengelolaan waduk ini, waduk Guci Barang antara BPUS Kemali Juwana yang mewakili Kementerian PUPR dalam hal ini bidang OP dan UPB berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta 1 sebagai BUMN PU yang bergerak di bidang pengelolaan air ya. Nah itu berkolaborasi, dan untuk sementara yang sudah berjalan selama ini pom-pom dan sebagainya ya tetap kita jalankan ya. Kemudian kita nanti pelan-pelan masuk ke format-format sesuai dengan SMM ISO dan juga SMK 3 ya. K3 juga ada Pak formnya sendiri seperti tadi loh, ada absen, ada risalah meetingnya apa, terus daftar hadir, bukti fotonya, itu semuanya itu kesatuan dari PDCA tadi untuk item briefing, safety briefing namanya ya, safety briefing yang kita lakukan di sini gitu Pak. Nanti banyak Pak, misalnya pintu air itu banyak anunya, tindakan formnya seperti apa, buktinya seperti apa, harus dilakukan cek, uji coba dan sebagainya. Itu kemarin secara garis besar sudah dijelaskan ya. Dan cara mengisinya mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan nanti ada lagi Pak. Lanjutan dari itu kita dikasih contoh-contoh form, cara ngisinya gimana. Kemudian nanti ada laporan-laporan form yang harus diisi harian, ada yang diisi mingguan, ada yang diisi bulanan, dan seterusnya gitu ya. Di samping kita tetap melaksanakan kegiatan juga dulu ada namanya operasi pemeliharaan pemantauan toh. Nah, itu tugasnya ada masing-masing Pak. Nah sekarang ini kita ini namanya JPA kalau di Perenjaya guru pintu air. Nah itu tugasnya ya nanti ada ya namanya JPA harus menguasai semuanya Pak. Nah, kalau dulu kan dibagi menjadi bagian-bagian dua. Nah, gitu ya. Dibantu sama teman-teman security dan juga administrasi ya Pak. Gitu. Dan kemarin 3 hari yang lalu kita sudah sepakat ya sesuai dengan instruksi ada perubahan jam kerja ya. Jam kerja ada sebagian teman-teman dimasukkan itu namanya long shift ya, long shift. Hubungan dengan ini mungkin sementara ya selama musim penghujan ini. Jadi terutama di situ nanti memantau keamanan muka air Pak, muka air ya. Airnya ini kalau nanti bulan-bulan biasanya Desember, Januari, Februari itu kan ada badai dan segala macam, tahu itu harus durasi pengamatannya harus dipersingkat. Jadi sekarang diminta setiap 3 jam, gitu. 3 jam. Jadi long shift itu jamnya jam 7 sampai jam 19 itu ya Pak. Untuk pagi, untuk malamnya 19 sampai jam 7. Untuk teman-teman yang shiftnya normal, nanti ada juga beberapa teman ya, itu tetap jam 7 pagi sampai jam 16 itu ya, nanti di absensinya begitu. Nah nanti sementara ini tugasnya apa ya, nanti kita sambil jalan ya Pak. Tetap tugas selaku operasi pemeliharaan pemantauan tetap berjalan Pak. Kemudian tugas selaku JPA juga nanti kita ikuti pelan-pelan berjalan ya Pak. Untuk lebih jelasnya nanti saya panggil kalau masih di sini ya Pak, itu sebagai grup-grup Pak. Kalau long shift itu, kalau security sudah selama ini sudah long shift ya, sudah jalan ya, kita sekarang mengikuti seperti itu Pak. Jadi ada namanya grup 1, grup 2, grup 3 karena ada overlap ya, overlap time. Ini coba maju di sini ya Pak Anu. Nah ini jadwal long shift dan normasi. Ini grup 1 Pak Kasianto, Pak Yono masih di sini salah satu. Itu dari ya. Yang kuning yang hijau apa itu dari Pak. Ini grup 2 Pak Rian sama Pak Ahmad. Pak Ahmad sendiri. Kemudian yang grup 3 long shift yaitu Pak Iskandar dan temannya namanya Pak Supri. Pak Supri ada ya? Nah, itu nanti dipelajari ya. Kemudian yang security ini sudah jalan Pak, sudah jalan. Itu tanggalnya mulai nanti malam. Jadi udah ada tanggalnya toh 24 Oktober ya Pak Rian. Ya. Nanti malam langsung mulai grup SP itu apa sih malam SM ya Pak, itu dibaca di situ siapa ya Pak. Itu mudah-mudahan nanti sambil jalan lah kita nanti dibiasakan gitu ya Pak.
Jadi nanti pengamatan TMA apa agensi tetap jam 7 sama jam 19, kemudian pengamatan TMA di situ ada Pak untuk shift malam nanti jam 19, jam 21, jam 24, jam 3, dan jam 6 ya itu ya. Untuk shift malam ya Pak, gitu ya Pak. Untuk shift pagi mulai dari jam 9, 12, jam 3, jam 18. Nah itu ya Pak. Itu sudah ada semua, tolong dibaca. Nah jadi seperti seneng wes anak konjane saiki. Sudah malah. Jadi kalau diikuti caranya gimana nanti belajar dengan yang sudah ngerti gitu. Caranya membuat apa, jadi bukan hanya elevasi Pak, di situ nanti ada misalnya outflow, inflow seperti apa sih ya, belajar sama yang sudah ngerti caranya. Itu kita biasa itu real time-nya itu pagi siang sore toh, jam 7, jam 12 jam ini kita selesaikan sekarang ya, setiap 3 jam. Tetap kita lapor ke Sinbat ya, sistem informasi bendungan dan ini apa waduk danau ya, Sinbat sistem dilapor ke UPB tetap Pak, itu Pak Sender ya. Kemudian yang ke PJT ya dilapor ke HP induk tiket banjir. Nah, itu teman-teman ya, mudah-mudahan. Uh-oh. Tes. Lagi, alhamdulillah. Ini bermasalah gitu ya. Oke itu teman-teman dipelajari dulu, kita sambil jalan dulu ya toh. Sambil jalan, nanti ada Mbak Diana administrasi itu selain yang biasa dilakukan selama ini, buku gudang, RKP, ada nanti namanya juga PPD ya, Pusat Pengendali Dokumen. Itu nanti lah sambil jalan ya toh. Insya Allah minggu ini atau minggu depan. Uh-oh. Tes. Oke teman-teman ya, sementara mungkin itu dulu, nanti pusing nanti kalau kebanyakan. Jadi silakan berdiri dulu, kita semangati diri kita semua ya. Sampai kita, yang saya minta cuma teman-teman ini aja menjaga kebersihan lingkungan, inti daripada OP yaitu Pak. Jaga kebersihan, jaga lingkungannya, jaga kesehatan, itu ya, dan juga bekerja sesuai dengan standar yang sudah ada di tiap-tiap item pekerjaan itu sebenarnya kan itu formatnya itu sebenarnya itu. Oke ya, masih Pak Pak. Oke matur nuwun. Jadi sekali lagi teman-teman harap menjaga kesehatan ini karena musimnya sudah masuk musim hujan ya, tapi kadang-kadang masih panas ya, namanya pancaroba. Jadi kesehatan tetap dijaga Pak, karena tugas kita juga sekarang ada yang biasanya pagi, terus sekarang ada lagi shift malam Pak. Jadi biasakan nanti bekerjanya yaitu ada long shift ya, long shift. Bagian teman-teman juga normal shift, nanti mungkin satu saat ya gantian atau dan gimana itu nanti kita atur berikutnya lah, gitu ya. Oke, itu dulu. Nah, untuk info lain mengenai kunjungan tamu sudah ada yang terdaftar, misalnya nanti dari waktu pramuka di Jumat, kemudian dari SMP Karangturi itu sudah ada jadwalnya, dan juga tamu yang belum ada jadwalnya, nah itu tetap kita prosedur seperti biasa ya Pak. Dijelaskan ke tamu-tamu itu kita harus tetap terima tamu dengan prima, ingat ya Pak, prima pelayanan yang prima. Jelaskan baik-baik prosedurnya gini-gini Pak, gitu ya. Nah tetap kita ikuti itu prosedur perizinan kunjungan itu ada. Oke teman-teman, untuk laporan-laporan ini juga masuk minggu keempat, hampir semuanya sudah masuk ya toh. Matur nuwun. Tetap kita lakukan format pelaporan seperti biasanya ya toh. Pengamatan visual, pengamatan instrumen, operasional, pemeliharaan seperti form. Itu dicicil dulu Pak, karena mungkin mulai minggu depan dan berikutnya ada form-form lain gitu. Form-form lain yang mengacu ke SMM ISO. Nah nanti bentuknya seperti apa saya juga belum tahu. Tapi sudah saya bayangkan itu nanti akan banyak sekali
laporan tuh nanti bisa macam-macam itu Pak, betul-betul gitu. Nggak apa-apa, nanti kita pakai yang mana gitu. Oke, terima kasih atas kerjasama teman-teman dan kita akhiri dulu dengan semangat kita ya Pak. Operasi pemeliharaan pemantauan waduk Jati Barang. Semangat, semangat, semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.